Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Shadaqallahul 'azim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini Allah masih memberikan nikmat yang tak terbilang jumlahnya. Nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan beribadah, dan juga yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam yang Allah masih sematkan dalam diri dan jiwa kita sampai detik ini, yang harus kita jaga sampai ajal menjemput kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita tentunya, misalkan dalam kehidupan pekerjaan kita ingin dianggap kita ini adalah orang yang bekerja dengan baik. Kita ingin dinilai pekerjaan kita ini baik oleh atasan kita maupun oleh rekan kerja kita maupun oleh bawahan kita adalah mempunyai pekerjaan yang baik, etos kerja yang baik, kualitas pekerjaan yang baik. Maka seharusnya kita sebagai hamba Allah, kalau dalam pekerjaan saja kita ingin dinilai baik oleh kawan kita, oleh atasan kita, oleh rekan kerja kita, maka dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam menjadi hamba Allah, maka hendaknya lah kita menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik. Menurut siapa? Menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus nantiasa berusaha dan terus-menerus berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik menurut Allah, bukan menurut yang lainnya. Lalu bagaimana kriteria hamba-hamba yang terbaik menurut Allah itu? Sebelum kita kepada Al-Quranul Karim, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, khiyarul ibad alladzina idza ru'u dzukirallah. Salah satu ciri hamba terbaik menurut Rasulullah Muhammad SAW adalah idza ru'u dzukirallah. Apabila kita melihat orang tersebut, dzukirallah, maka yang diingat oleh yang melihat kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu ciri dari bahwa orang tersebut telah merupakan hamba-hamba Allah. Idza ru'u dzukirallah. Apabila kita melihat wajah mereka, hamba terbaik ini dzukirallah, maka yang diingat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita ingat adalah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu siapa contohnya yang seperti itu? Tak lain dan tak bukan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu contoh suri tauladan yang baik bagi kita umatnya. Rasulullah dilihat dari segi apapun merupakan contoh bagi kita. Dari segi ibadah udah jelas contoh bagi kita. Salatnya bagaimana, baca Qur'annya bagaimana, puasanya bagaimana, zakatnya bagaimana. Semua syariat itu datang dari Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW. Maka apabila kita melihat Rasulullah, maka yang diingat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah adalah hamba terbaik. Lalu bagaimana dengan kita yang kekinian? Sudah tidak mungkin kita bisa melihat diri Rasulullah, yang kita lihat hanya syariatnya saja. Maka yang kita bisa lihat adalah para alimil ulama,
Karena yang disebut al-ulama warathatul anbiya, ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Maka wajar kalau dalam kehidupan sehari-hari ketika kita berkawan dekat dengan alim ulama, dengan para guru-guru kita, dengan para asatid-asatid di lingkungan kita, begitu nyaman rasanya. Allah yang kita ingat, bukan hal yang lain, bukan hal yang melulu dunia. Coba kalau kita bagaimana pengajian ba'da subuh tiap ahad pagi, bagaimana kita melihat guru-guru kita dengan wajahnya yang bersih, dengan keikhlasannya mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu agama Allah. Ya Allah, rasanya kita ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ikhlas mereka mengajarkan ilmu-ilmu agama Allah tanpa minta bayaran sesen pun terhadap kita. Maka yang diingat oleh kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lembut wajahnya, tidak kasar wajahnya, menyampaikan ilmu sambil tersenyum, sehingga kita bisa mudah menerima ilmu-ilmu dari guru-guru kita di lingkungan kita, Masjid Al-Ikhlas yang kita cintai ini. Itu salah satu ciri hamba Allah menurut Rasulullah Muhammad SAW. Idza ru'u dzukirallah, apabila kita melihat orang tersebut maka yang diingat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam Al-Quran surat Al-Furqan surat ke-25 ayat ke-63, Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan lebih jelas lagi tentang siapa hamba-hamba Allah itu menurut Allah Subhanahu wa ta'ala langsung. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Yang dimaksud dengan hamba-hamba terpilih Allah yang pertama adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu orang-orang yang apabila berjalan di muka bumi hauna, dia nggak sombong. Yaitu orang-orang yang apabila bergaul dengan tetangganya dia nggak sombong. Yaitu orang-orang yang apabila bergaul dengan rekan bekerjanya dia nggak angkuh. Apabila dia bergaul dengan teman belajarnya dia juga nggak sombong, biasa saja. Bahwa dia tidak merasa lebih dari orang lain, justru dia merasa kurang dari orang lain. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu apabila orang tersebut berjalan bergaul di muka bumi ini dengan orang lain sebagai makhluk sosial, dia tidak pernah merasa lebih dari orang lain. Justru dia merasa kurang. Apabila dia berjumpa dengan orang tua, dia akan memandang orang tersebut, dia mengatakan, ya Allah, orang ini sudah lebih tua dari saya, pasti ibadahnya sudah lebih banyak dari saya. Saya masih muda begini, masih jauh ibadah saya bila dibandingkan dengan dia. Pun sebaliknya apabila dia bertemu dengan anak muda yang lebih muda darinya, dia akan berkata, ya Allah, kamu ini masih muda, pasti dosa kamu masih sedikit, tidak begitu banyak bila dibandingkan dengan dosa saya. Saya ini sudah lebih tua dari kamu, banyak maksiat yang sudah saya lakukan. Orang-orang ibadur rahman apabila melihat orang lain, maka dia akan melihat orang lain itu jauh lebih baik. Siapapun dia, dia tidak pandang bulu yang dia lihat apakah orang awamkah, apakah seorang alim ulama atau siapapun. Karena selalu ada sisi positif dari ibadur rahman, dari hamba-hamba Allah yang terbaik ini. Dia tidak merasa lebih dari orang lain. Melihat yang muda dia sayang, melihat yang tua dia hormat, karena dia yakin pasti ada kelebihan-kelebihan dari orang lain. Apalagi terhadap sesama muslim. Yang harus kita tunjukkan, yang harus kita lakukan terhadap sesama muslim hamba Allah adalah salimus sodar. Salimus sodar itu artinya selamat hati kita, selamat dada kita daripada berprasangka buruk terhadap orang lain. Bukankah kita pernah mendengar daripada guru-guru kita yang mengisahkan tentang seorang sahabat yang
dicap langsung oleh Rasulullah sebagai ahlus surga. Suatu hari Rasulullah berkumpul dengan para sahabatnya, kemudian dia menyatakan, maukah kalian aku tunjukkan seorang ahli surga? Mau, kata para sahabatnya. Tentu mau ya Rasulullah, agar kami bisa mencontohnya. Kemudian datang seorang laki-laki. Lah, ternyata itu yang datang, bukan orang yang istimewa. Kemudian sampai beberapa hari, beberapa kali, maukah kamu aku kabarkan siapa yang orang yang bakal menghuni surga? Ternyata orang itu lagi yang datang. Kemudian seseorang sahabat yang lain meminta izin kepada orang tersebut untuk menginap di rumahnya. Dia pengen tahu sebenarnya dia itu berusaha pengen tahu apa sebetulnya rahasia ibadah orang ini, sampai-sampai Rasulullah dia masih hidup saja disebut sebagai ahli surga. Satu malam nggak ada yang istimewa, sholatnya sholat biasa. Kalaupun kemudian tahajud ya berapa rakaat, nggak banyak, biasa-biasa saja. Satu malam, 2 malam, 3 malam, begitu juga. Akhirnya dia penasaran. Aku ini sebetulnya menemui kamu ingin mengetahui amalan apa yang kamu lakukan, karena kamu disebut ahli surga oleh Rasulullah. Kemudian orang tersebut menjawab, saya tidak punya amalan yang istimewa, cuman satu yang sering saya lakukan adalah sebelum tidur saya mengingat orang-orang lain di sekitar saya yang saya temui tadi siang, yang saya temui tadi pagi, kenalan-kenalan saya, guru-guru saya, sahabat saya, siapapun yang pernah saya temui. Kemudian saya bersihkan hati saya dari hasud kepadanya. Saya bersihkan hati saya berikan maaf saya kepada mereka kalau mereka itu mempunyai salah terhadap saya. Saya tidak punya dengki dengan mereka. Ternyata amalannya itu, yaitu selalu berprasangka baik terhadap saudara-saudara muslim yang lainnya. Dia tidak pernah merasa dengki terhadap orang-orang lain, justru dia berprasangka baik terhadap orang lain. Itu amalannya, sampai-sampai dia kemudian disebut sebagai ahli surga oleh Rasulullah Muhammad SAW. Harus kita tiru. Singkirkan prasangka buruk terhadap orang lain, baik di lingkungan tetangga kita, di lingkungan pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Berprasangka baiklah terhadap orang lain, tapi waspada tetap harus. Tapi prasangka baik harus kita utamakan. Kemudian ciri selanjutnya dari hamba-hamba Allah yang terpilih adalah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila ada orang-orang bodoh yang menyapanya dengan suatu perkataan yang tidak berfaedah, maka dia mengucapkan salama. Artinya apa? Artinya dia tidak mau ikut-ikutan menjadi orang pencela. Walaupun dia dicela, dia tidak mau mengikut-ikutan mencela orang lain. Dia tidak mau berkata dusta, dia tidak mau menyakiti hati orang lain. Yang dia katakan adalah ucapan-ucapan baik. Kalau zaman sekarang mungkin dia adalah bukan penyebar-penyebar hoax, bukan penyebar-penyebar berita-berita bohong, apalagi berita yang adu domba sesama umat Islam. Si A ngomong begini, si B ngomong begitu, padahal belum tentu kebenarannya. Tidak pernah melakukan tabayun. Maka orang-orang yang disebut sebagai hamba Allah yang terpilih, hamba Allah yang terbaik, dia tidak mau ikut-ikutan dalam menyebarkan berita-berita bohong tentang apapun, karena itu akan berkonsekuensi, dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ciri yang kedua. Jempolnya nggak asik menyebarkan berita-berita bohong, berita-berita yang nggak benar kejelasannya. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Ciri hamba Allah yang terbaik yang ketiga adalah orang-orang yang menghabiskan sepertiga malamnya dengan sujjadan wa qiyama, dengan bersujud dan berdiri, dengan salat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ciri yang terbaik. Jadi kalau kita ingin disebut sebagai hamba-hamba Allah yang terbaik oleh Allah, ya kita harus sujud wa qiyamah, harus mau sujud, rukuk, i'tidal,
di sepertiga malam terakhir kita. Kalau kita belum mampu melaksanakan itu, berarti kita belum disebut sebagai hamba-hamba Allah yang terbaik menurut ayat ini. Tapi kita harus berusaha untuk itu. Dan kita yakin kita bisa melaksanakannya dengan baik, terlebih di bulan Ramadan ini, karena di situ kita dipaksa untuk bersahur di sepertiga malam terakhir yang biasanya mungkin kita malas, tapi karena kita mau puasa, sahur dulu. Tasyaharu fa inna fisyuhur barakah. Sahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Maka senggangkanlah sebelum waktu sahur itu, sebelum kita makan sholat, sujud dan ruku, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita adukan semua permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ampunan atas apa yang pernah kita lakukan di siang harinya. Kita mengadu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri, ya Allah. Fa illam taghfir lana, kalau seandainya Engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami dalam keadaan merugi, ya Allah. Minta kita dalam sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya jarak yang paling dekat antara seorang hamba kepada Rabbnya adalah ketika dia bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berlatih untuk mau qiyamul lail, untuk mau menghidupkan sepertiga malam terakhir. Memang akan terasa berat di awalnya, namun lama-kelamaan kita akan merasakan terbiasa. Kemudian ciri yang keempat, yang mudah-mudahan ini kita bisa melaksanakannya. Walladzina yaquluna rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Yaitu orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana isrif 'anna 'adzaba jahannam. Ya Allah, jauhkanlah dariku azab jahannam. Inna adzabaha kana gharama, karena sungguhnya azab jahannam itu merupakan kebinasaan yang kekal. Jadi hamba-hamba Allah itu adalah orang-orang yang mau berusaha. Mana contohnya? Dia mau berusaha sholat malam, dia mau sujud walaupun ngantuk tengah malam. Tapi setelah dia berusaha dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, dia nggak sombong. Dia mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah. Dia nggak yakin 100% bahwa ibadahnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada rasa takut dalam dirinya, jangan-jangan ibadah saya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan-jangan saya dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia berdoa, Rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya diselamatkan dari api neraka. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, keempat ciri ini dari hamba-hamba Allah yang terbaik, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dengan baik, terutama di bulan suci Ramadan ini, sehingga ketika kita keluar dari Ramadan, kita menjadi hamba-hamba yang berbaik. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.